video ini. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam psikologi lingkungan, yaitu kepadatan, kesesakan, dan kebisingan. Mungkin kita sering merasa tidak nyaman saat berada di tempat yang ramai atau terganggu oleh suara-suara keras di sekitar kita. Nah, apa sih yang menyebabkan perasaan tersebut? Dan bagaimana hal ini mempengaruhi kita? Yuk kita bahas lebih lanjut. Kepadatan atau density adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah orang dalam suatu area yang tertentu. Misalnya, seperti kota New York atau Jakarta yang memiliki tingkat kepadatan lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Dalam konteks psikologi, kepadatan dapat mempengaruhi perilaku manusia. Misalnya, ketika seseorang merasa terdesak karena kurangnya ruang pribadi, hal ini dapat meningkatkan tingkat kecemasan dan stres. Namun, beberapa orang ada yang dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan yang padat. Berbeda dengan kepadatan, kesesakan atau crowding lebih bersifat subjektif. Artinya, kesesakan bukan hanya soal jumlah orang di suatu tempat, melainkan kita sebagai manusia merasakan kondisi tersebut. Dua orang bisa saja berada di satu tempat yang sama, namun hanya satu yang merasa sesak, sedangkan yang lain biasa saja. Perasaan kesesakan biasanya muncul ketika kita merasa ruang pribadi kita terganggu. Contohnya, ketika kita berada di transportasi umum yang penuh sesak, kita mungkin merasa tidak nyaman dan stres. Hal ini bisa memengaruhi mood dan membuat kita mudah marah. Studi menunjukkan bahwa kesesakan juga dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah dan kecemasan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kebisingan. Kebisingan atau bisa juga disebut dengan noise adalah suara yang tidak diinginkan dan dapat mengganggu kenyamanan serta konsentrasi kita. Di kota-kota besar, kebisingan dapat berasal dari berbagai sumber seperti lalu lintas, konstruksi, atau aktivitas manusia. Dampak kebisingan juga menyebabkan hal yang serius pada manusia. Kebisingan yang berkelanjutan dapat menyebabkan gangguan tidur, stres, hingga gangguan pendengaran. Selain itu, kebisingan juga menurunkan produktivitas manusia. Misalnya, saat kita sedang tidak fokus karena kebisingan yang ada di sekitar kita. Namun, ada beberapa cara untuk mengatasi dampak kebisingan, seperti menggunakan airflow dan menciptakan ruangan yang lebih tenang di rumah kita. Selain itu, bangunan yang lebih baik juga dapat membantu meredamkan suara dari luar. Kota besar di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mengelola kepadatan, kesesakan, dan kebisingan. Namun, dengan kesadaran dan tindakan yang tepat, kita bisa membangun masa depan yang lebih baik, di mana kota tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga tempat untuk memberikan kualitas hidup yang tinggi bagi setiap warganya. Meskipun tantangan ini nyata, bukan berarti tidak ada harapan. Pemerintah terus berupaya untuk mengatasi permasalahan ini dengan berbagai inisiatif, mulai dari pembangunan transportasi massal seperti MRT dan LRT, hingga pengembangan kawasan hijau yang dapat mereduksi kebisingan dan memberikan ruang bagi warga untuk beristirahat dari hiruk-pikuk kota. Namun, solusi tidak hanya datang dari pemerintah. Kesadaran masyarakat untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, menjaga lingkungan sekitar, dan mendukung pembangunan berkelanjutan sangat penting. Hanya dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, kita bisa menciptakan kota yang lebih layak huni. Sekian penjelasan singkat tentang kepadatan, kesesakan, dan kebisingan dalam konteks psikologi lingkungan. Meskipun kita tidak selalu bisa mengendalikan kondisi lingkungan di sekitar kita bisa mencoba untuk lebih memahami bagaimana hal tersebut mempengaruhi kesehatan mental dan fisik kita. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk berbagi pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!